Seperti biasa, lebih kurang 15 menit ini kita menyambung bahasan kita tentang tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa. Dan kita masih di bagian awal tentang takhalli, sucinya dari sifat-sifat tercela. Dan kita sedang mendalami pembahasan tentang hasad, sifat dengki. Kita sudah merinci bentuk-bentuk kedengkian, juga tingkatan-tingkatannya, dan kita sudah menyelesaikan sebab pertama, sifat dengki timbul dari sifat kebencian dan permusuhan. Nah, bagian ini mungkin kita lengkapi membaca beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan itu. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 119 dan 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bighaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Kita potong di penggalan ini sifat kedengkian yang ada di diri orang-orang kafir terhadap mukmin, sampai bila mereka berjumpa dengan kamu mereka mengatakan kami beriman. Nah, ini adalah kemunafikan. Bila mereka sudah bersunyi atau jauh darimu, mereka menggigit jari mereka karena kemarahan dan kebencian terhadap mukmin. Maka Allah menyuruh Nabi, katakan wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan dan kebencian kamu itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terkait apa yang ada dalam dada kita. Watak mereka, bila kamu disentuh oleh hal yang baik, menyenangkan, itu membuat buruk mereka. Sebaliknya bila kamu ditimpa oleh musibah penderitaan, mereka bergembira. Ini adalah sifat yang hadir dari kebencian, menjadikan mereka memiliki sifat kedengkian tadi. Mereka senang orang lain susah, dan mereka jadi susah ketika orang lain senang. Ini bahasa yang sudah umum di tengah masyarakat. Kemudian juga dalam penggalan yang lain, waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka senang kalau kamu susah, dan sudah nyata kebencian dari mulut mereka. Dari mulut mereka saja sudah nampak nyata kebencian. Yang mereka sembunyikan dalam dada mereka itu lebih besar lagi. Jadi kemampuan mereka mengungkapkan kebencian tidak 100%. Kebencian yang mereka perlihatkan dalam dada yang tidak terlihat itu lebih buruk. Maka orang yang sampai kepada sifat ini, kata Imam Ghazali, yang akan ada dari mereka adalah perselisihan dengan orang yang mereka benci, adanya usaha membunuh, bahkan menenggelamkan seluruh umur mereka untuk menghilangkan nikmat kesenangan hidup dari orang yang dia dengki dengan berbagai tipu daya dan muslihat, dengan membuka aib dan hal-hal yang setipe dengan itu. Maka memang kita perlu berdalam mengkaji sifat hasad atau dengki ini, Bapak Ibu jamaah semua, karena begitu mengerikannya. Hal yang bertali-tali memiliki banyak kaitan kepada sifat-sifat keburukan yang lain. Nah, di bagian ini kita menyambikan kepada pembahasan berbeda. Justru Muslim disuruh oleh Allah untuk menjadi seorang yang Rabbani. Rabbani adalah orang yang mengambil sifat-sifat keteladanan yang dibolehkan dari Tuhan. Maksudnya adalah ada sifat-sifat yang merupakan al-asma'ul husna, sifat Allah, tapi itu terpuji dipakai oleh makhluk. Dan itu tidak seluruh sifat, karena ada sifat-sifat yang memang murni untuk Allah saja, tidak boleh ditiru oleh makhluk. Misalnya sifat takabur, merasa diri besar dan sombong, itu murni Allah, haram makhluk melakukannya. Tapi sifat penyayang yang bersumber dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat rahmah, itu terpuji untuk kita miliki. Orang yang Rabbani memiliki sifat penyayang. Maka dengan inilah kita mengalahkan sifat kebencian.
Karena yang harus kita dudukkan di sini adalah kita ini sesama manusia, mau muslim atau kafir, kita ini bersaudara. Bersaudara karena bapak dan ibu kita sama, Adam dan Hawa. Maka hanya syaitan saja yang berusaha menjadikan anak cucu Adam saling membenci dan saling bermusuhan. Kami menganggap sangat dalam bahasa Imam Ghazali, kita sayang sama orang kafir, kita tidak redo mereka masuk neraka, makanya didakwahi, kita ajak mereka masuk Islam supaya mereka selamat. Ini adalah sifat kasih sayang. Tapi ketika justru sifat kasih sayang ini mereka imbangi dengan permusuhan, mereka ingin membinasakan kita, maka di situ berlaku hukum jihad bela diri. Kalau sudah sampai kekufuran, bersepakat dalam skala militer, tentara, negara memusuhi la ilaha illallah, tidak ada pilihan lain di sana, tidak ada bahasa kasih sayang. Justru kita berpindah kepada nama Allah dari Ar-Rahman Ar-Rahim kepada nama Allah Al-Muntaqim. Kita membalas dengan setimpal kepada mereka karena memang Allah beri sarana itu. Allah menimpakan azab kepada orang-orang kafir secara langsung atau dengan tangan-tangan kita orang-orang mukmin. Jadi di sini semuanya dalam lingkar sifat Rabbani. Kita menjadi seorang yang Rabbani ketika pengasih dan penyayang, kita menjadi seorang yang Rabbani ketika muntaqim, membalas dengan setimpal ketika kekufuran itu menindas dan menganiaya. Jamaah semua, kita masuk kepada sebab kedua, sifat dengki sesudah kebencian dan permusuhan, ialah sifat ta'azzuz, merasa diri mulia dan besar, atau lebih pasnya mungkin merasa diri mulia, karena besar nanti akan identik dengan sombong dan itu akan menjadi penyakit ketiga. Wa huwa ayathqula alaihi ayataraffa alaihi ghairuhu. Orang yang punya penyakit ta'azzuz, merasa dirinya mulia, dia berat baginya kalau ada orang yang di atas dia. Dia kalau selevel masih nerima, tapi kalau ada yang lebih tinggi dibanding dia, dia tidak redo. Fa idza asaba ba'du amsalihi walayatan aw ilman aw malan khafa ay yatakabbara alaihi wa huwa la yutiqu takabburahu. Bila ada orang yang selevel atau sama dengan dia mendapatkan kekuasaan atau memiliki ilmu yang lebih dari dia atau memiliki harta yang lebih dari dia, dia takut orang ini nanti akan sombong ke dia gitu. Jadi dia mengantisipasi sombongnya orang yang lebih tinggi dibanding dia. Awalnya mereka selevel, habis itu karena ini berhasil di bisnis jadi lebih banyak harta gitu, atau berhasil di studi, dia naik strata dari S1 jadi S2, S2 jadi S3 gitu. Atau dalam bidang kekuasaan politik, dulu mereka sama anggota DPRD tingkat kota, yang ini sukses jadi DPRD provinsi atau bahkan mungkin DPR. Maka sifat ta'azzuz, dia merasa dirinya mulia, tidak nerima yang selevel dengan dia jadi lebih mulia dan lebih tinggi. Itu menjadikan bibit sebab dia menjadi dengki. Nah, dengan inilah timbul penyakit-penyakit. Dia ingin orang yang dulunya selevel dengan dia kemudian naik agar kembali jatuh. Kalau bisa di bawah dia, atau minimal ya kembali selevel. Penyakit ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita mengobati penyakit ini? Ialah pulang kepada iman dengan takdir, bahwasanya alam semesta ini sudah diatur. Tugas kita hanya menjalani saja dan mencari yang untuk kita. Itu yang harus kita tanam dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah, saya tegaskan ini. A mau B, penyakit ta'azzuz, merasa diri lebih mulia dibanding orang lain ini. Kita harus sadar, alam ini sudah diatur. Karena kita sudah mendapatkan. Teman-teman karyawan saja di Semen Padang ini, ada yang mungkin dalam satu sesi sama-sama ikut seleksi masuk jadi karyawan, ini lulus, ini tidak lulus. Yang tidak rezekinya di Semen Padang tidak ada masalah. Mungkin rezeki di tempat lain, cari lagi. Nah, yang lebih unik, kita mendapatkan cerita sebagian karyawan. Mereka awalnya sama-sama ikut seleksi. Yang ini lulus, yang ini tidak lulus. Kemudian di tahun depan yang tidak lulus ini seleksi lagi untuk tingkat yang lebih tinggi, untuk menjadi staf. Nah, ini kan rezeki yang Allah sudah tentukan. Maka untuk apa kita mempermasalahkan diri dengan ta'azzuz, merasa diri lebih mulia dibanding orang lain? Karena hakikat kemuliaan justru pulang kita dengan standar agung syariat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum
indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa, dan takwa tidak bisa dibanggakan. Yang berhak mengatakan ana atqakum lillah hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membaca dan mengatakan itu bukan atas dasar kesombongan, tapi beliau mengabarkan fakta kehidupan bahwasanya beliau sebagai rasul memang dibuat oleh Allah menjadi orang paling takwa. Maka sah beliau mengatakan itu, bal ana atqakum lillah, bahkan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kamu. Nah, kita kan tidak punya ruang itu. Oh, saya ustadz, oh saya profesor doktor, saya lebih jauh belajar, maka saya lebih mulia. Tidak punya kita hak itu. Karena kemuliaan hakiki, kemuliaan duniawi akan sirna. Kita sangat kasihan para penguasa yang mengalami penyakit post power syndrome. Dulu berkuasa kemana-mana disalami orang, semua orang siap ajudan, siap hormat gitu. Tapi ketika pensiun, nah ada orang yang peduli dengan dia. Maka orang yang tidak menanamkan jiwa takwa dalam dirinya itu sangat sakit. Tapi kalau orang yang mengasah takwa dalam diri, tidak ada masalah, karena penilaian manusia, sikap manusia kita tidak penting. Justru yang kita dapati di masyarakat adalah orang ketika kayo balabih banyak kawan, ketika susah kawan patang tu hilang, tidak ada yang peduli. Kawan macam apa itu? Makanya mas semua orang takwa sangat bagus menetralisir jantung hati dalam dada ini. Maka sifat ta'azzus, merasa diri lebih mulia dibanding orang lain, harus tidak ada, harus takhalli, harus bersih dada ini. Karena qalbun salim yang Allah kabarkan dalam Al-Quran menuntut pembersihan dari semua penyakit-penyakit hati ini. Kebersihan jantung hati kita sudah kita bahas di awal pembahasan hasad. Kabar Nabi, orang yang bersih hatinya dari penyakit-penyakit seperti ini adalah ahli surga, dan kami yakin kita semua berusaha untuk itu. Kita cukupkan dengan satu sebab ini, dan juga kita sudah menjelaskan sarana terapinya. Semoga kita usahakan itu bersama. Semoga sujud kita kepada Allah Ta'ala, usaha kita untuk salat khusyuk, menjadikan kita mudah membersihkan, mensucikan jantung hati kita, agar surga rindu kepada kita, dan diharamkan oleh Allah neraka menjilati, apalagi membakar dan menghanguskan jasad dan ruh kita. Demikian kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.